Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara. Selamat berjumpa dengan saya Pendeta Hosea pada doa malam ini, Jumat 19 Maret 2021. Kita akan mendasarkan doa malam pada tema tetap teguh berpegang pada iman. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah kami senantiasa Engkau kuatkan ya Tuhan dalam iman percaya kami. Terangilah dengan firman-Mu. Kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus. Terlebih dalam persekutuan malam ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara, seiring dengan tema yang tadi bersama-sama kita baca, yang kita dengarkan, saya akan membaca Alkitab kita dari Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16 yang demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, seiring berjalannya waktu pada awal munculnya kekristenan, makin banyak orang Kristen Yahudi di Yerusalem, Yudea, Palestina menjadi percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Juga para imam, jumlah mereka bahkan mencapai ratusan. Bahkan lebih dari 1000. Kisah Rasul mencatat pasal 6 ayat 7. Karena kepercayaannya itu, mereka mengalami tekanan-tekanan, bahkan penganiayaan yang membuat mereka hidup dalam kesengsaraan, berbagai kesukaran dan kesulitan, bahkan mengalami keputusasaan. Mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa hebat. Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 34. Nah, agar mereka tidak lepas dari pokok anggur meski dalam penderitaan, dari pokok anggur yang benar itu, yang telah mereka percayai, dan yang akan memberikan harta yang lebih baik dan menetap sifatnya. Ibrani 10 ayat 34b. Maka penulis kitab Ibrani ini menyampaikan, baiklah kita tetap teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Imam besar kita itu tahu dan merasakan kelemahan kita. Ia tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Ibrani 13 ayat 5. Oleh karenanya, ia juga mendorong mereka, orang-orang Yahudi, dan juga tentu kita, orang percaya yang mengalami beratnya tekanan pandemi ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara-saudara, ibarat pisang, kalau sudah lepas dari tangkainya, tidak mungkin kembali lagi, kecuali dikuliti, lalu dimakan. Kalau tidak, juga sudah lepas, habis. Biarlah dengan pandemi dan dampaknya yang menekan ini, kita tetap dalam persekutuan orang percaya, makin teguh dalam iman, senantiasa bersama imam besar yang agung itu, yang siap menyediakan pertolongan, serta harta yang baik dan tetap, atau yang kekal, dalam Yesus Kristus Tuhan.
Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah atas terang firman-Mu, pengajaran-Mu. Engkau terus menopang, meneguhkan, dan menguatkan iman percaya kami. Bahkan dalam situasi yang tidak mudah dan menekan, Engkau senantiasa menolong dengan memfasilitasi kami untuk senantiasa dalam persekutuan dan kebersamaan. Engkau tetap memberkati dan menuntun kami agar tidak jatuh dalam keputusasaan dan terlepas dari pokok anggur yang benar, lepas dari imam besar yang agung yang menyediakan pertolongan dan harta baik yang tetap. Kiranya itu juga terus menguatkan kami berkarya dalam kebersamaan, mulai dari para pemimpin pemerintah pusat hingga tingkat daerah, lembaga-lembaga pemerintahan hingga lembaga swadaya masyarakat, komunitas-komunitas yang Tuhan satukan dalam berbagai perbedaan agama, suku, budaya, profesi, dan berbagai bentuk kemajemukan lainnya. Biarlah kami senantiasa menaruh harap dan mendasarkan karya itu untuk kehidupan yang lebih baik dan kesejahteraan bangsa ini serta bangsa-bangsa lain sebagai ibadah bagi Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Imam Besar, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Ibu Bapa persekutuan doa malam kita. Mari terus bertumbuh dalam persekutuan, teguh dan berpegang pada iman kepada Sang Imam Besar Yesus Kristus Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai.